Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Tidak terasa bulan Ramadan akan memasuki 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir ini, kaum muslim dianjurkan meningkatkan amal ibadahnya. Apalagi diyakini, di 10 hari terakhir akan terjadi malam Lailatul Qadar. Lalu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Malam yang diyakini umat Islam sebagai malam terbaik dari 1000 bulan. Tidak dijelaskan secara pasti kapan malam Lailatul Qadar tiba setiap tahunnya. Namun, Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan untuk beriktikaf atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Selama 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah SAW diriwayatkan beriktikaf hingga dahinya menghitam. Nabi menganjurkan untuk umat muslim mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Bagaimana ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ditandai dengan berbagai ciri. Sejumlah hadis menjelaskan, beberapa ciri di antaranya ialah langit tampak cerah. Kemudian, di pagi harinya matahari terbit dengan sinar yang tak terlalu memancar ke segala penjuru. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Hai Muslim, sepanjang malam Lailatul Qadar, umat muslim dianjurkan untuk menjalankan sejumlah amalan. Seperti diantaranya melakukan salat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, hingga beriktikaf. Sebab dijelaskan dalam hadis, terdapat kemuliaan saat menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena keimanannya yang tulus dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. HR Bukhari. Berikut 6 amalan malam Lailatul Qadar sesuai sunnah. 1. Memperpanjang salat malam pada 10 malam terakhir. Rasulullah SAW tidak tidur. Lambung Nabi SAW dan para sahabat amat jauh dari tempat tidur. Rasulullah SAW menghidupkan malam-malam tersebut untuk beribadah, sholat, zikir, dan lain-lain, hingga waktu fajar. Kebiasaan beribadah di 10 malam terakhir ditularkan kepada seluruh anggota keluarga beliau, untuk sama-sama menikmati kesyahduan beribadah sepanjang malam. Sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. HR Al-Bukhari dan Muslim. 2. Iktikaf. Iktikaf berarti berdiam di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seseorang keluar dari masjid, kecuali untuk memenuhi hajatnya sebagai manusia. Iktikaf memiliki kekhususan tempat dan aktivitas, yaitu masjid, dengan aktivitas ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir,
berdoa, membaca Al-Quran, sholat sunnah, bersyalawat, bertaubat, beristighfar, dan lainnya. Itikaf dianjurkan setiap waktu, tetapi lebih ditekankan memasuki 10 malam terakhir Ramadan, sebagaimana penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. 3. Mengerjakan salat Isya dan subuh berjamaah. Imam Al-Shirbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj 2, 189 mengutip pernyataan Imam As-Saifi dalam Qaul Qadim, pernyataan lamanya yang menyatakan bahwa keutamaan malam Lailatul Qadar itu bisa diraih bagi siapa yang hanya mengerjakan sholat Isya dan subuh secara berjamaah, sesuai hadits Utsman bin Affan di atas. Kemudian beliau mengutip sebuah riwayat yang marfu dari Abu Hurairah sebagai penguat statement sang imam, disebutkan bahwa barang siapa yang salat Isya terakhir secara berjamaah, maka ia telah mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. 4. Memperbanyak sedekah. Meningkatkan sedekah menjadi salah satu amalan utama di 10 hari terakhir, sebagai ungkapan syukur atas nikmat dipertemukan Ramadan, serta sebagai penyempurna ibadah puasa dan ibadah-ibadah individu lainnya. Karena tidaklah sempurna keimanan dan kualitas ibadah seseorang, kecuali jika adanya keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran As-Sajdah 16. 5. Tilawah Al-Quran. Meningkatkan membaca Al-Quran menjadi salah satu ibadah utama di 10 hari terakhir Ramadan. Tidak sedikit umat Islam yang larut dalam tilawah Al-Quran sepanjang malam, baik di masjid maupun di rumah. Tilawah Al-Quran adalah ibadah ringan dan memiliki keutamaan yang sangat besar. 6. Baca doa Lailatul Qadar. Hal yang dianjurkan dalam semua waktu ialah memperbanyak doa, membacanya ialah bila telah mencapai 10 malam terakhir. Kemudian yang lebih banyak lagi ialah di witir-witirnya. Hal yang disunatkan ialah hendaknya seseorang memperbanyak doa berikut. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikianlah penjelasan singkat dari malam Lailatul Qadar. Semoga Allah mempertemukan kita dengan malam yang sangat mulia tersebut. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe serta komennya ya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Salam sehat. Jangan lupa bahagia.